betapa penyakit hati bahayanya luar biasa. Yang insya Allah Allah jaga hati kita, karena hati ini adalah modal utama kita berjempu dengan Sang Pencipta. Kita bertemu dengan Sang Pencipta. Dari sekian amal baik yang kita bawa, tetapi justru yang menjadi penekanan Allah adalah hati yang selamat. Karena ternyata punya amal banyak tapi hati tidak selamat, maka seolah itu tidak akan jadi apa-apa. Karena berapa banyak pahala-pahala kebaikan kita rusak itu karena terkontaminasi oleh hati yang kotor. Sedekah kita berapa banyak gugur pahalanya karena adanya indikasi hati yang kotor. Begitu juga semua kebaikan-kebaikan kita. Mungkin dari ketaatan-ketaatan kita yang kita lakukan seringkali juga terkena daripada musibahnya, yaitu riya. Kita ngerasa dalam berbuat ada indikasi pamrihnya, indikasi ingin dipujinya, dan ternyata sholat-sholat kita, kebaikan-kebaikan kita pun sirna, hilang, luntur pahalanya hanya karena adanya penyakit dari penyakit hati tersebut. Dan kita belajar, berusaha, berupaya, ingin menjadikan hati kita ranah hati yang menjadi pusat perhatian Pencipta kita semua. Bahwa Allah ternyata tidak fokus memandang sholat kita, tetapi Allah fokus memandang hati kita di tengah sholat kita. Allah tidak fokus melihat sedekah kita saat kita bersedekah dengan siapa, kepada siapa, tapi Allah lihat bagaimana hatimu saat kamu bersedekah. Allah juga tidak lihat seperti apa senyumanmu kepada saudaramu yang lain, yang dimana di balik senyuman yang kita berikan kepada saudara kita ada pahala sedekah di sana. Tapi Allah tidak lihat sebesar apa senyumanmu kepada mereka, karena yang Allah ingin lihat seberapa tulus hatimu mengantarkan senyum kepada saudara-saudaramu itu. Yang Allah lihat adalah hati. Setiap kali kita berbuat, selalu yang menjadi perhatiannya adalah hati. Dan ternyata Allah pun menekankan bahwa Dia esok ingin berjumpa dan hanya ingin bertemu dengan mereka yang hatinya selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Dan ini adalah tugas kita bersama. Selain meluruskan perbuatan, kita juga belajar beriringan meluruskan